Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan jadi jodoh orang ketiga. Dia jodohmu, asalkan kamu mau. Ya, nah. Jadi ketika kita berhenti ya untuk berusaha mendapatkan mantan kembali, itu sama saja dengan kita mempersilahkan mantan untuk menjadi jodohnya orang ketiga. Ya, pertanyaannya kemudian, kok seperti itu? Ya, bukankah jodoh itu sudah dituliskan takdir manusia jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan? Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ketika kita menyerah ya, maka saat itulah kita memberikan mantan kepada orang ketiga ya. Memang benar bahwa jodoh itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz ya, sebelum langit dan bumi ini diciptakan ya. Tetapi kasih sayang Allah, walaupun jodoh dan takdir itu sudah dituliskan, manusia tetap diberikan kesempatan untuk bisa mengubah takdir itu asalkan dia mau. Ya. Nah, sekarang kita mau atau tidak mau? Itu yang harus kita jawab terlebih dahulu. Kita jawab, saya mau, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi begini ya, kita berusaha nih, kita kejar-kejar mantan. Kita datang ke rumahnya, dia tolak. Kita datang ke tempat kerjanya, dia menghindar. Kita telepon dia, dia blokir nomor telepon kita. Ya, kita chatting di WhatsApp-nya, dia blokir WhatsApp kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita mau kembali kepada dia, tapi kan dia tidak mau. Nah, jadi ya, berusaha itu harus. Tetapi puncak dari usaha yang dapat mengubah takdir manusia, itu adalah doanya. Jadi kombinasi antara usaha dan doa. Ketika kita sudah berusaha, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan agar mantan mau kembali kepada kita. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ketemu sudah tidak bisa, telepon sudah tidak bisa, komunikasi dengan media sosial sudah tidak bisa. Kita bilang, apa lagi yang bisa kita lakukan? Banyak ya yang bisa kita lakukan untuk mengubah takdir adalah dengan kekuatan doa-doa kita. Ya, doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, doa yang kita panjatkan terus-menerus tanpa mengenal lelah, doa yang kita panjatkan dengan hati yang hadir, dengan harapan, dan seterusnya. Maka doa seperti inilah yang dapat mengubah takdir. Maka di dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi sesuatu yang sudah jadi takdir manusia, oh, kamu tidak berjodoh dengan dia, itu takdirnya. Takdir ini bisa ditolak dengan kita berdoa. Oh, kamu tidak berjodoh dengan dia, kita berdoa, kita minta agar dia jadi jodoh kita. Takdir itu bisa ditolak dengan doa, sehingga dia yang tidak jodoh kita, dengan doa kita bisa kembali menjadi jodoh kita. Nah, jadi ya, ketika kita berhenti berdoa, artinya kita berikan mantan kepada orang ketiga. Kita selalu bilang, saya sering baca komen, saya capek Ustadz berdoa. Capeknya apa toh berdoa itu? Kalau kita macul di sawah, itu capek. Ya, saya sering tuh, kalau ada sekitar rumah itu ya, untuk cari keringat. Macul itu capek dan keringetan. Ya. Kemudian apalagi yang capek? Olahraga itu capek ya, tapi main sepeda puluhan kilometer ya. Saya kalau pagi hari ngantar anak sekolah itu, aduh subhanallah ya. Hari kerja, orang-orang tetap olahraga, main sepeda ya. Jadi olahraga puluhan kilometer kita lakoni dan kita merasa tidak capek. Kenapa? Karena kita suka. Nah, sekarang bagaimana caranya agar berdoa itu menjadi sesuatu yang kita sukai, bahkan menjadi kebutuhan. Contoh ya, kita selalu sholat dengan tertib, ya, sholat 5 waktu. Misal waktu Isya sudah masuk, tidak taunya kita ketiduran, kebutuhan, ya. Mimpi apa? Mimpinya wudhu terus tuh, mimpi wudhu, mimpi sholat, mimpi wudhu, mimpi sholat. Karena apa? Sudah jadi kebutuhan. Ya tidak? Nah, begitu. Jadi ketika sesuatu itu sudah jadi kebutuhan, misal ya, kita biasa sebelum tidur berdoa, tahu-tahu ketiduran, belum berdoa. Selama tidur, mimpinya berdoa terus. Nah, jadi sekarang, jadikan doa itu sebagai sesuatu yang kita sukai, bukan menjadi beban, dan jadikan doa itu sebagai kebutuhan kita. Sesuatu yang sudah jadi kebutuhan kita sukai, seperti halnya olahraga sepeda tadi, kita tidak merasa capek. Ya, apalagi kan berdoa tidak sampai keluar keringat. Cukup kita duduk ya, kemudian mengangkat kedua tangan kita, 5 menit, beres kita berdoa. Ya, padahal kalau kita olahraga, misal main sepeda itu, mulai jam 7 pagi, baru selesai mungkin jam 9, jam 10. 2-3 jam, tidak terasa karena kita sukai. Nah, jadi, jangan pernah berhenti berdoa. Ya, karena ketika kita berhenti berdoa, sama saja kita memberikan mantan untuk menjadi jodohnya orang ketiga. Ya, ketika kita teruskan berdoa, walaupun mantan bukan jodoh kita yang sudah dituliskan takdirnya, takdir bisa berubah dengan kekuatan doa kita. Jadi, teruslah berdoa, teruslah memohon pertolongan Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika Allah melihat kesungguhan hati kita di dalam mencintai mantan, pasti mantan akan Allah jadikan sebagai jodoh kita. Ya, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.